Dongeng Bahasa Indonesia Tema 2 Subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi bersama Bu Hani. Materi kali ini yaitu tentang dongeng. Sebelum masuk ke materi, untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh banget tekan tombol subscribe, like, ataupun share channel ini ya. Terima kasih. Teman-teman pasti pernah mendengar cerita dongeng dari guru ataupun orang tua kan ya? Sudah berapa dongeng yang pernah teman-teman dengarkan di rumah? Kira-kira apa dongeng favorit kalian nih? Kalau Bu Hani suka sekali dongeng Si Kancil yang Cerdik. Untuk pengertian dari dongeng itu sendiri adalah dongeng cerita hayalan ataupun cerita yang tidak benar-benar terjadi. Lalu fungsi dari dongeng yang pertama yaitu dongeng berisikan pesan-pesan moral yang mendidik ketika kita membacanya. Yang kedua, dongeng bersifat menghibur bagi pembacanya. Di dalam sebuah dongeng itu terdapat unsur intrinsik, teman-teman. Nah, pengertian dari unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam sebuah karya sastra ataupun sebuah dongeng. Kali ini Bu Hani akan menjelaskan 8 unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide utama atau pokok yang mendasari sebuah cerita. Misalnya, cerita yang ada dalam sebuah dongeng bertema persahabatan atau kekeluargaan dan lainnya. Unsur intrinsik yang kedua ada latar. Latar merupakan keterangan waktu, tempat, suasana yang terjadi di dalam dongeng. Misalnya, sore hari ataupun pagi hari itu latar waktu. Di sekolah, di rumah, itu latar tempat. Dan menyenangkan itu latar suasana. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur adalah sebuah urutan atau jalannya cerita pada sebuah dongeng. Misalnya alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur intrinsik yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang ada di dalam dongeng yang memiliki nama. Misalnya manusia, hewan, tumbuhan. Seperti yang ada di dalam dongeng, contohnya dongeng Si Kancil, maka tokohnya adalah kancil. Yang kelima ada penokohan. Penokohan adalah watak dari tokoh yang diceritakan dalam dongeng. Misalnya ada watak sombong, baik hati, ada yang pemarah, ada yang rajin, ada yang pemalas. Dan di dalam dongeng ada juga watak yang cerdik seperti dongeng Si Kancil yang cerdik. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang atau penulis menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita. Misalnya sudut pandang orang ketiga yaitu dia. Yang ketujuh yaitu majas atau gaya bahasa. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan di dalam sebuah cerita atau dongeng. Yang kedelapan ada amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan penulis ataupun pengarang kepada pembacanya
yang bisa dijadikan pembelajaran, seperti pesan-pesan moral untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Itulah tadi unsur intrinsik yang bisa diketahui oleh teman-teman saat membaca cerita dongeng. Kesimpulan materi hari ini bahwasanya dongeng adalah sebuah cerita hayalan yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada si pembaca dan bersifat menghibur bagi pembacanya. Itulah tadi penjelasan tentang materi hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat ya. Terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share. Terima kasih telah menonton. See you in the next video. Thanks you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.